Bab 461 Ling Yun adalah rahasia, Feng Jia Feng Su. Nama, Sistem Super, Kultivasi 1 klik saya penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang, Keluarga Feng. Mata Luo Chen menyipit saat mendengar suara jiwa Li Hui. Keluarga Feng bukanlah kekuatan besar di kota Lingyun. Sebaliknya, bahkan di tempat-tempat terpencil seperti kota Lingyun, keluarga Feng termasuk dalam dinasti. Kepala keluarga Feng, Feng Su, hanya memiliki basis kultivasi seniman bela diri tingkat 5. Seniman bela diri tingkat 5, kultivasi semacam ini ditempatkan pada kekuatan keluarga Luo dan keluarga Li, dan dia hampir tidak memenuhi syarat untuk menjadi kepala halaman. Ini menunjukkan betapa lemahnya keluarga Feng. Kekuatan seperti itu ternyata adalah bidak catur yang diam-diam dimasukkan oleh kultus setan teratai hitam ke kota Lingyun. Kultus setan teratai hitam memiliki perhitungan yang bagus, gumam Luo Chen sedikit lebih serius di wajahnya. Untuk kota awan terbit, dibutuhkan usaha keras seperti itu. Apakah ada yang istimewa dari kota awan terbit ini? Luo Chen tidak percaya betapa banyak upaya yang diperlukan untuk menghancurkan kota Lingyun dengan kekuatan kultus setan teratai hitam. Namun, sekte setan teratai hitam tidak berani menyerang kota Lingyun untuk waktu yang lama. Sebaliknya, mereka memilih untuk menyusup ke kota Lingyun dengan mata-mata, dan bahkan mengirim bidak catur seperti Feng Su dengan tingkat kultivasi yang rendah dan tidak mudah terlihat untuk menyusup ke kota Lingyun. Ini hanya dapat menunjukkan bahwa ada keberadaan di kota Lingyun yang ditakuti oleh sekte setan teratai hitam. Dan Luo Chen melenyapkan Luo Xiao terlebih dahulu. Meskipun Luo Xiao sangat tersembunyi, Feng Su telah menyusup ke kota Lingyun jauh sebelum Luo Xiao terbongkar. Selain itu, karena sekte setan teratai hitam berani berkolusi dengan Luo Zhen, tetua agung keluarga Luo, itu sudah cukup untuk menjelaskan sekte setan teratai hitam. Tidak takut pada Luo Xiao. Menarik, mata Luo Chen berbinar, dan dia bergumam, sepertinya air di kota Lingyun sedikit lebih dalam dari yang kukira. Tapi sebelum itu, mari kita lihat patriark keluarga Feng dulu. Setelah berbicara, Luo Chen menatap Jin Yu dan berkata dengan ringan, Jin Yu, pergi dan undang patriark keluarga Feng. Jin Yu mengangguk dan menghilang. Tidak butuh waktu lama bagi sosok Jin Yu untuk muncul di garis pandang Luo Chen lagi, dan di tangannya ada seorang lelaki tua berjas Cina dengan wajah pucat. Lelaki tua itu adalah Feng Su, patriark keluarga Feng, dan patriark keluarga Feng memancarkan aura milik alam Wuzong saat ini. Jelas, patriark keluarga Feng telah menyembunyikan kekuatannya dan tidak tahu apa yang sedang direncanakannya. Patriark Feng menyembunyikannya cukup dalam, goda Luo Chen sedikit sambil memperhatikan Feng Su, yang wajahnya berwarna pucat, ditangkap oleh Jin Yu. Meskipun Feng Su berada di ranah Wuzong, Jin Yu telah menerobos menjadi iblis kelas 1, dan dengan bantuan 9 api neter, dia bahkan dapat menghadapi pembangkit tenaga listrik di ranah kekaisaran. Seorang Wuzong kecil benar-benar tidak dapat mengatasi badai apapun di depan Jin Yu. Feng Su mendengus dingin, tatapannya menyapu, dan dia dengan cepat memahami apa yang dimaksud Luo Chen agar Jin Yu membawanya ke sini. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir dan berkata, Bocah Luo, meskipun aku tidak tahu dari mana kamu mendapatkan ini. Pembantu yang kuat, tetapi kamu tidak pernah ingin mendapatkan informasi apapun dariku. Siapa yang bilang aku akan bertanya padamu? Luo Chen mengejek setelah mendengar ini, patriark Feng terlalu tinggi pada dirinya sendiri, kan? Saat dia berkata, tatapan Luo Chen jatuh pada Feng Su, dan berkata dengan ringan, aku baru saja meminta patriark Feng untuk memberitahu orang-orang dari sekte setan teratai hitam. Kota Lingyun ini adalah situs keluarga Luoku. Jika sekte setan teratai hitam berani mengulurkan tangan, lakukanlah terlebih dahulu. Persiapan yang bagus untuk cakar yang akan dipotong. Wajah Feng Su dingin, dia baru saja akan berbicara, tetapi dia kebetulan bertemu dengan mata dingin Luo Chen, dan dia menelan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Jin Yu, lepaskan patriark Feng. Luo Chen menggelengkan kepalanya dengan jijik ketika dia melihat pemandangan ini, dan memerintahkan Jin Yu, tuan rumah. Mendengar perkataan Luo Chen, Jin Yu tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Dia tidak mengerti mengapa Luo Chen ingin melepaskan Feng Su. Dari sudut pandang Jin Yu, mereka bisa meninggalkan Feng Su. Bahkan jika mereka tidak bisa meminta informasi yang berguna kepada Feng Su, selama Feng Su tetap tinggal, bahkan jika sekte setan teratai hitam tidak tahu cara menggunakan tikus, dia pasti harus menemukan cara untuk memecahkan Feng Su.
Pada saat itu, mereka dapat mengikuti petunjuk bahwa Sekte Setan Teratai Hitam datang untuk membunuh orang-orang Feng Shu dan menemukan sarang Sekte Setan Teratai Hitam. Luo Chen dan Jin Yu memiliki pikiran yang sama, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan Jin Yu. Beberapa orang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Luo Chen berkata dengan acuh tak acuh, lepaskan Patriark Feng. Luo Chen tahu betul bahwa dengan temperamen Sekte Setan Teratai Hitam, dia pasti akan menemukan cara untuk membunuh Feng Shu setelah dia tahu bahwa Feng Shu telah jatuh ke tangan mereka. Namun, ada banyak organisasi pembunuh di daratan utama, dan ditambah dengan beberapa teknik rahasia yang aneh, kultus setan teratai hitam dapat membunuh orang secara total tanpa terlihat. Bahkan jika mereka bertekad untuk menyelidiki, saya khawatir mereka tidak akan menemukan cukup petunjuk. Meskipun mungkin tidak mungkin menemukan informasi yang berguna jika Anda berusaha keras untuk menyelidiki dengan saksama, Luo Chen tidak punya pikiran untuk menghabiskan waktu dengan kelompok kultus setan teratai hitam. Meskipun kultus setan teratai hitam kuat, itu hanya terbatas pada tempat kecil seperti Kekaisaran Awan Mengalir. Jika kultus setan teratai hitam dapat membuatnya tidak berdaya atau membuang sebagian besar waktunya, maka ia akan menghadapi pasukan yang terpisah di daratan utama dan ratusan orang. Bagaimana dengan yang kuat di klan? Mendengar kata-kata Luo Chen, meskipun Jin Yu tidak mau, ia menatap Feng Shu dan berkata dengan dingin, jika kamu beruntung, keluarlah. Feng Shu menatap Luo Chen dalam-dalam, lalu menatap Jin Yu dengan ketakutan, seolah-olah ia ingin menuliskan penampilan Jin Yu sepenuhnya. Lihat, wajah Jin Yu dingin, 9 api neter ungu menyala di tangannya, dan matanya berkedip-kedip dengan niat membunuh. Feng Shu mengecilkan lehernya tanpa sadar, dan dengan cepat berlari keluar rumah tuali. Hanya saja Feng Shu tidak menyadari bahwa ketika dia pergi, bayangan hitam diam-diam mengikuti di belakangnya, dan akhirnya menyatu dengan bayangannya, membuat orang tidak dapat melihat petunjuk apapun. Segera, Feng Shu menghilang di rumah tua keluarga Li. Luo Chen sedikit menggerakkan sudut mulutnya ketika melihatnya, dan ekspresi Zizu yang memegangi wajahnya sedikit lebih. Bayangan yang akhirnya menyatu dengan bayangan Feng Shu adalah jiwa Li Hui yang sebelumnya dia kendalikan dengan bakat jiwanya Royal Soul. Dan yang baru saja dia ucapkan adalah sejenis mantra yang berasal dari bakat menjaga jiwa, yang disebut mantra pengunci jiwa. Mantra semacam ini dapat menggunakan tubuh roh yang dikendalikannya sendiri sebagai media, menyatu dengan target yang ditentukan, dan melacak keberadaan target yang ditentukan. Begitu kutukan pengunci jiwa terkena, selama orang yang terkena kutukan tidak jatuh, maka dimanapun dia berada, orang yang mengucapkan mantra dapat dengan mudah menemukan orang yang terkena kutukan. Meskipun kutukan pengunci jiwa kuat, efek sampingnya juga tidak kecil. Begitu tubuh roh yang digunakan sebagai media untuk mengucapkan kutukan pengunci jiwa dikonsumsi, itu akan sepenuhnya hilang. Untuk mengucapkan kutukan pengunci jiwa, itu mengharuskan kesenjangan kekuatan jiwa antara orang yang dikutuk dan tubuh roh tidak boleh terlalu besar. Meskipun Feng Shu adalah Wuzong tingkat 9, kekuatan jiwanya tidak kuat, dia hanya bodoh, dan Li Hui tidak tahu apakah dia memiliki petualangan. Meskipun kekuatannya hanya berhenti di ranah seni bela diri, ranah jiwanya telah mencapainya. Bodoh. Justru karena inilah Luo Chen berhasil melemparkan kutukan pengunci jiwa pada Feng Shu. Jin Yu tidak tahu tentang kutukan pengunci jiwa. Melihat Luo Chen benar-benar telah melepaskan Feng Shu, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan cemas, "Tuan, mari kita lepaskan Feng Shu seperti ini, apakah itu terlalu berlebihan? Biarkan dia pergi hanya untuk membiarkan dia menuntunku." Luo Chen tersenyum dingin, mengangkat tangannya sedikit, dan meninju sebuah tanda ke tubuh Jin Yu. Itu adalah tanda pelacakan kutukan pengunci jiwa. Dengan induksi di antara tanda-tanda itu, bahkan jika Feng Shu melarikan diri dari ujung dunia, Luo Chen dapat dengan mudah menangkapnya. Namun, hanya ada satu tanda pelacakan. Luo Chen menghancurkan tanda pelacakan itu ke tubuh Jin Yu, dan dia kehilangan rasa posisi Feng Shu. Namun, Luo Chen tidak pernah berpikir untuk melacak Feng Shu secara pribadi. Bagaimanapun, kekuatannya terbatas. Jika dia ditemukan oleh Master Sekte Setan Teratai Hitam, itu akan menjadi buruk. Kedua, Luo Chen tidak tertarik untuk melacak karakter kecil seperti Feng Shu. Dengan waktu ini, dia mungkin juga meningkatkan kekuatannya dengan tenang dan bersiap untuk Sekte Setan Teratai Hitam. Tuan, apakah ini? Saat Luo Chen meninju tanda pelacakan ke tubuh Jin Yu,
Jin Yu merasakan bahwa pesan samar tiba-tiba muncul di benaknya, samar-samar membimbingnya ke arah tertentu. Posisi Feng Shu, Luo Chen tersenyum dan berkata dengan ringan, kalau begitu kamu akan mengikuti di mana kamu berada dalam pikiranmu selama periode waktu ini, menatap Feng Shu sampai mati, dan melihat apakah kamu dapat menemukan jejak sekte setan teratai hitam. Ya, Tuan, mendengar kata-kata Luo Chen, keraguan Jin Yu menghilang, dan dia dengan cepat berkata dengan gembira. Baiklah, kamu mengikuti Feng Shu secara rahasia sekarang, dan aku akan kembali ke rumah Luo, kata Luo Chen kepada Jin Yu, dan kemudian langsung mulai mengambil langkah langit, dan kemudian tubuhnya menghilang. Setelah Luo Chen pergi, Jin Yu merenung sejenak, dan kemudian langsung menunjukkan tubuhnya, naik ke langit, dan menghilang ke awan. Setengah hari kemudian, jauh di dalam rumah Feng, di sebuah ruangan rahasia. Feng Shu bersembunyi di ruang rahasia, dan api di sekitarnya tampak agak redup, membuat ekspresi Feng Shu tampak sedikit mengerikan. Di seberang Feng Shu, ada sosok yang berpakaian seperti bawahan keluarga Feng. Bagaimana? Apakah ada orang dari keluarga Luo yang mengikuti secara diam-diam? Feng Shu berkata dengan sungguh-sungguh, melihat sosok di depannya. Jangan khawatir, tidak ada yang mengikutimu. Pelayan keluarga Feng mengangkat kepalanya, memperlihatkan setengah dari wajah yang cantik, dan separuh wajahnya yang lain ditutupi oleh topeng yang mengerikan, yang membuat orang bertanya-tanya. Jubah hitam tampak agak ketat, menonjolkan lekuknya yang indah. Guru, Feng Shu menelan ludah tanpa sadar, hidungnya menjadi sedikit panas. Terdengar suara mendengus dingin di ruang rahasia, Feng Shu hanya merasakan sedikit hawa dingin di tenggorokannya, dan ketika dia tanpa sadar melihatnya, dia menemukan bahwa belati dengan cahaya dingin telah mencapai tenggorokannya di beberapa titik. Setetes keringat dingin menetes dari dahi Feng Shu, dan pikiran indah di hatinya menghilang seketika. Feng Shu kemudian teringat bahwa pria yang berdiri di depannya bukanlah orang baik, tetapi seorang pembunuh dari organisasi pembunuh terkenal di Kekaisaran Awan Mengalir. Setelah mundur 2 langkah dengan hati-hati, Feng Shu menoleh ke samping dan berkata dengan sungguh-sungguh, apakah kamu yakin tidak ada yang mengikuti? Anak keluarga Luo sangat licik, tidak mungkin membiarkanku pergi begitu saja. Jika pembunuhku di Piaoxuelo bahkan tidak dapat dilacak oleh seseorang, maka dia tidak pantas mendapatkan ketenarannya saat ini. Wanita bertopeng itu melirik Feng Shu dengan jijik, dan berkata dengan ringan, di tempat kecil seperti kota Lingyun, aku belum bisa menyembunyikan keberadaan dari persepsiku. Feng Shu tidak memiliki banyak keraguan tentang wanita bertopeng itu. Dia tahu betul seberapa kuat gadis bertopeng itu. Dengan kekuatan Wuzong tingkat 9 miliknya, dia tidak dapat melakukan satu gerakan pun di tangan gadis bertopeng itu. Jika bertarung secara langsung, saya khawatir kecuali Luo Xiao yang dapat mendukung wanita bertopeng ini untuk jangka waktu tertentu di kota Lingyun, tidak ada orang lain yang menjadi lawan wanita bertopeng ini. Jika itu adalah pembunuhan, tidak seorang pun di kota Lingyun seharusnya lolos dari pembunuhan wanita bertopeng ini. Oleh karena itu, Feng Shu tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya-tanya setelah mendengar bahwa wanita bertopeng itu memastikan bahwa tidak ada keluarga Luo di belakangnya secara diam-diam. Seharusnya tidak, Feng Shu mengerutkan kening dan bergumam, bocah keluarga Luo menangkapku, apakah benar-benar hanya untukku berbicara dengan orang suci? Meskipun bocah keluarga Luo masih muda, dia seharusnya tidak memiliki kepribadian seperti ini, tidak normal, terlalu tidak normal. Meskipun Feng Shu tidak tahu banyak tentang Luo Chen, dia tidak terlalu memperhatikan sampah keluarga Luo yang terkenal di kota Lingyun sebelum Luo Chen bangkit, tetapi sejak Luo Chen bangkit, Feng Shu lebih memperhatikan Luo Chen. Diam-diam mengumpulkan banyak informasi Luo Chen. Dalam pandangan Feng Shu, meskipun Luo Chen masih muda, mentalitasnya jauh dari sebanding dengan teman-temannya. Menurut pemahamannya tentang Luo Chen seharusnya tidak melakukan hal-hal yang mengerikan. Oleh karena itu, setelah kembali ke rumah Feng, dia mengunci diri di ruang rahasia ini dan mengirim seseorang untuk meminta pembunuh Piaoxuelo yang telah duduk di rumah Feng atas kepercayaan gereja suci untuk menyelidiki secara diam-diam, hanya untuk mencegah Luo Chen diam-diam. Kirim seseorang untuk mengikuti dirimu sendiri. Namun, sekarang pembunuh Piaoxuelo yang ada di keluarga Feng berkata pada dirinya sendiri bahwa tidak ada seorang pun yang diam-diam mengikutinya. Mengenai wanita bertopeng itu, Feng Shu tentu saja tidak akan meragukannya. Lagi pula, tidak ada tempat sekecil kota Lingyun yang dapat lolos dari deteksi wanita bertopeng itu.
Mungkinkah teknik pelacakan rahasia itu? Feng Shu berpikir sejenak dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya. Sebagai murid luar dari Sekte Setan Teratai Hitam, dia tentu saja mengetahui banyak informasi yang tidak diketahui orang biasa, dan dia juga tahu bahwa ada berbagai macam teknik rahasia aneh di daratan utama, yang dapat mengejar jiwa sejauh ribuan mil, dan bahkan membunuh orang yang jaraknya ribuan mil. Tetapi jika Anda hanya melacak keberadaan seseorang, teknik rahasia semacam ini terlalu berlebihan. Tetapi teknik rahasia semacam ini dapat diikuti, dan dengan basis kultivasi. Wuzong tingkat 9 miliknya, sama sekali tidak mungkin bagi Luo Chen untuk menggunakan teknik rahasia pelacakan padanya tanpa menyadarinya. Apa sih yang dipikirkan anak itu? Feng Shu berpikir lama tetapi tidak dapat mengetahui apa yang akan dilakukan Luo Chen. Dia memegang kepalanya dengan sedikit kesal, tampak seperti sedang gila. Melihat pemandangan ini, gadis bertopeng di samping tidak dapat menahan sedikit rasa jijik. Dia telah memeriksanya sejak lama, dan Feng Shu belum pernah dilacak oleh siapapun. Menurutnya, Feng Shu terlalu banyak berpikir. Dia juga tahu bahwa Luo Chen hanyalah seorang anak kecil yang tiba-tiba beruntung. Setelah lebih dari 10 tahun dianiaya, dia tiba-tiba memiliki kekuatan yang kuat. Tidak peduli seberapa stabilnya dia sebelumnya, sulit untuk menjamin bahwa mentalitasnya tidak akan berubah. Dia telah melihat terlalu banyak hal semacam ini, dan menurutnya Feng Shu terlalu curiga. Luo Chen mungkin masih muda dan energik, berpikir bahwa berdasarkan kemampuannya untuk mengendalikan segalanya, dia berani menjadi begitu besar, jadi dia mengembalikan Feng Shu. Tidak, mata Feng Shu berbinar, dan dia tiba-tiba memikirkan kunci masalahnya. Itu Jin Yu, pasti dia yang diam-diam mengacau. Mata Feng Shu berkedip, dan dia mengucapkan setiap patah kata. Feng Shu menyadari bahwa dia selalu mengabaikan suatu masalah. Yaitu, bukan Luo Chen yang menangkapnya, tetapi orang bernama Jin Yu di samping Luo Chen. Hanya karena Luo Chen selalu dominan, yang menyebabkan dia fokus pada Luo Chen dan mengabaikan orang bernama Jin Yu. Dengan kekuatan Luo Chen, tentu saja mustahil baginya untuk menggunakan teknik rahasia pelacakan padanya tanpa menyadarinya, tetapi karena Jin Yu dapat menangkap dirinya sendiri dalam satu wajah, dia dapat sepenuhnya meninggalkan teknik rahasia pada dirinya sendiri tanpa memperhatikan. Rencana yang bagus, rencana yang sangat bagus. Senyum sinis muncul di wajah Feng Shu, dan dia berbisik, anak dari keluarga Luo ini memiliki sempoa yang bagus. Pertama-tama dia sengaja melepaskanku, membiarkanku mengendurkan kewaspadaanku, dan kemudian membiarkan orang itu memanggil Jin. Yu secara diam-diam melemparkan teknik rahasia pelacakan padaku. Jika bukan karena aku yang waspada, aku khawatir aku benar-benar akan mengikuti jalanmu. Ingin mengandalkanku untuk menemukan tempat agama suci dan bermimpi. Wanita bertopeng di samping memutar matanya ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan suasana hati yang buruk, jangan pikirkan itu, kamu tidak memiliki jejak keterampilan rahasia pelacakan. Dia juga sangat yakin dengan Feng Shu di dalam hatinya. Bagaimanapun, jarang ada yang curiga sampai ke tingkat ini. Tidak heran jika gereja setan teratai hitam sangat menghargai Feng Shu. Wajah Feng Shu menjadi kaku ketika dia mendengar kata-kata wanita bertopeng itu, dan menoleh sedikit keras, menatap wanita bertopeng itu, wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Dia tidak menduga bahwa gadis bertopeng itu menipunya, karena tidak mungkin bisa melakukannya tanpa ini. Piaoxuelo bisa menjadi organisasi pembunuh yang terkenal di Kekaisaran Awan Mengalir. Itu tergantung pada reputasinya. Bahkan jika pembunuh Piaoxuelo tertangkap secara tidak sengaja, dia tidak akan pernah mengungkapkan informasi apapun tentang majikannya. Dengan kata lain, kekuatan Jin Yu terlalu kuat, dan teknik rahasia pelacakan yang dia lakukan bahkan tidak terlihat oleh gadis bertopeng itu, atau itu yang dikatakan gadis bertopeng itu, dia terlalu khawatir. Tidak, kamu tidak bisa mengambil risiko. Aku lebih suka percaya itu sesuatu atau tidak. Feng Shu mengerang sejenak. Dengan sedikit rasa sakit, dia mengeluarkan batu hitam aneh dari cincin Qian Kun dan menghancurkannya. Lingkaran api gelap muncul dari udara tipis, mengembun menjadi bentuk manusia yang samar. Murid, apa yang terjadi yang membuatmu menghancurkan batu informasi ini? Sosok kabur itu melayang di atas ruang rahasia, mengeluarkan suara serak, seperti suara meringkik Ye Xiao. Melihat sosok yang samar-samar itu, wanita bertopeng di sebelah Feng Shu tampak sedikit ketakutan, dan tanpa sadar dia melangkah mundur, memegang belati di tangannya, ekspresinya gugup. Tuan, ada yang harus saya laporkan.
Feng Shu menatap sosok samar itu seolah-olah dia tidak melihat gerakan gadis bertopeng itu, dengan warna fanatik di matanya, dengan hormat. Oh, sosok manusia berbulu itu tertarik ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan ringan, apa yang layak dilaporkan kepadaku dengan menghancurkan batu transmisi. Ini cerita yang panjang. Kemudian Feng Shu meraih Luo Chen dan Jin Yu, dan kemudian memberitahu sosok samar itu tentang apa yang telah dia lepaskan dan semua tebakannya. Baiklah, dia mendengar kata-kata Feng Shu, sosok berbulu itu mengangguk, dan berkata dengan suara yang dalam, kamu melakukan pekerjaan dengan baik, sekarang adalah saat yang kritis, dan tidak ada salahnya untuk berhati-hati. Jin Yu macam apa yang telah menangkapmu, dan apa ranah kekuatannya? Mendengar kata-kata sosok samar itu, Feng Shu merenung sejenak, dan kemudian berkata, Tuyer menebak bahwa dia seharusnya menjadi master di ranah Wuzun, dan bahkan mungkin menerobos ranah Raja Wu. Sebelumnya, Jin Yu tidak menggunakan 9 api neter saat menangkap Feng Shu, jadi Feng Shu tidak tahu sifat khusus Jin Yu, hanya saat Jin Yu adalah Wuzun yang kuat atau bahkan Wu Wang. Raja Wu, sosok samar itu mengerang sejenak, dan mencibir, kaisar ini hanya membutuhkan beberapa raja sebagai pengorbanan. Awalnya aku ingin mencari beberapa raja di tempat lain. Sekarang sepertinya aku tidak perlu menyia-nyiakan usaha itu. Murid, kamu menemukan cara untuk membawa 2 orang yang kamu sebutkan ke Subruder, dan kemudian guru akan memiliki caranya sendiri untuk menghadapinya. Sosok kabur itu menatap Feng Shu dan berkata dengan dingin. Ya, Tuan. Feng Shu tidak ragu mendengar sosok samar itu, dan langsung setuju. Dia telah melihat betapa kuatnya tuannya. Hanya dengan melihat matanya saja bisa membuatnya takut untuk bergerak, dan Jin Yu yang menangkapnya tidak memiliki kemampuan seperti itu. Karena tuannya bersedia bergerak, maka tidak ada yang tersisa untuk berurusan dengan Luo Chen tentang bulu emas, itu hanya untuk menangkapnya. Bocah Luo, apapun yang kau lakukan, kau tidak tahu keberadaan macam apa yang kau provokasi. Kekhawatiran di wajah Feng Shu menghilang, digantikan oleh senyum mengerikan, karena kau ingin mati, maka aku akan memenuhimu. Setelah berbicara, Feng Shu melangkah keluar dari ruang rahasia secara langsung dan berjalan menuju bagian luar ruang rahasia. Namun, meskipun Feng Shu bersemangat, dia tetap mengawasinya. Ketika dia meninggalkan rumah Feng, dia masih menyamar dan meninggalkan rumah Feng secara diam-diam, bertindak seolah-olah dia tidak ingin ketahuan. Setelah dengan hati-hati menghindari kerumunan, Feng Shu akhirnya meninggalkan kota Lingyun, dan kemudian dengan cepat terbang menuju cabang pegunungan Warcraft. Jin Yu, yang telah bersembunyi di atas awan, memperhatikan bahwa Feng Shu telah meninggalkan kota Lingyun, dengan sedikit senyum di matanya. Dia mengikuti Feng Shu dengan tanda pelacakan dan dengan cepat memasuki cabang pegunungan Warcraft. Setelah memasuki cabang pegunungan Warcraft, Feng Shu melambat dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya, apakah keluarga Luo benar-benar tidak ada hubungannya. Saya belum menemukan seorang pun yang mengikuti setelah saya tiba di sini. Apakah benar-benar saya terlalu banyak berpikir? Memikirkan hal ini, wajah Feng Shu tidak dapat menahan perasaan sedikit jelek. Jika Luo Chen benar-benar tidak meninggalkan tangan belakangnya, maka dia akan menyia-nyiakan batu komunikasi yang berharga karena kecurigaannya. Anda tahu bahwa tidak mudah untuk membuat batu komunikasi, bahkan jika dia hanya memiliki 3 bagian, hanya menyia-nyiakan 1 bagian seperti ini, hati Feng Shu berdarah seperti kesakitan. Hanya saja Feng Shu tidak tahu bahwa di awan di atas kepalanya, ada sepasang mata tajam yang menatapnya saat ini, dan semua gerakannya tertangkap di matanya. Tuan, Feng Shu telah memasuki cabang pegunungan Warcraft. Dia seharusnya berencana untuk memasuki subkemudi kultus setan teratai hitam. Haruskah aku langsung masuk ke subkemudi kultus setan teratai hitam dan menghancurkan orang-orang itu? Melihat Feng Shu melambat, Jin Yu segera berkomunikasi dengan Luo Chen melalui kontrak jiwa dan menyampaikan berita itu. Di kedalaman keluarga Luo, Luo Chen sedang mengobrol dengan Ye Changli dan yang lainnya, dan suara Jin Yu tiba-tiba terdengar di hati Luo Chen, menyebabkan tangan Luo Chen berhenti. Pada saat suara Jin Yu jatuh, perintah sistem juga terdengar di telinga Luo Chen. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memicu tugas khusus memotong tentakel. Kultus setan teratai hitam telah merencanakan kota Lingyun untuk waktu yang lama, dan tampaknya merencanakan semacam konspirasi yang mengguncang bumi. Minta tuan rumah untuk menghancurkan kota Lingyun kultus setan teratai hitam dan membagi kemudi serta memotong tentakelnya. Hadiah misi,
Poin aura 1000 W, 3 kesempatan untuk menarik undian, dan 1 kesempatan untuk mencerahkan Anda. Xiao Chen, apa terjadi sesuatu? Luo Qingsui tidak dapat menahan rasa khawatirnya saat melihat Luo Chen tiba-tiba tertegun. Mendengar perkataan Luo Qingsui, Luo Chen tersadar kembali, tatapannya beralih dari Ye Changli dan yang lainnya, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Jin Yu baru saja memberitahuku melalui kontrak jiwa bahwa Feng Su telah bertindak. Tidak akan butuh waktu lama untuk menemukan sarang sekte setan teratai hitam. Dia telah memberitahu Luo Qingsui dan yang lainnya tentang Feng Su dan sekte setan teratai hitam sebelumnya, tetapi dia tidak menyembunyikan apapun saat ini. Ye Changli dan Wang Xi berdiri dan menatap Luo Chen dengan mata yang membara. Kita harus tahu bahwa sekte setan teratai hitam terkenal di Kekaisaran Awan Mengalir. Jika sekte setan teratai hitam dapat dihancurkan, itu akan cukup untuk meningkatkan reputasi mereka di Kekaisaran Awan Mengalir. Meskipun mereka berasal dari pasukan teratas Kekaisaran Awan Mengalir, dan mereka semua adalah jenius yang layak dari pasukan mereka masing-masing, mereka adalah kandidat terbaik untuk mewarisi pasukan mereka masing-masing. Tetapi ini tidak berarti bahwa mereka tidak memiliki pesaing. Wang Xi baik-baik saja, dia adalah putra tunggal Raja Beihai. Dia memiliki banyak kakak perempuan dan saudara perempuan, tetapi dia tidak memiliki saudara laki-laki. Oleh karena itu, meskipun dia bukan senjata, dia akan selalu mewarisi Raja Beihai. Tetapi Ye Changli berbeda, meskipun dia adalah tuan muda dari keluarga Ye Fuling, posisinya tidak stabil. Ada banyak jenius di keluarga Ye, dan ada juga keberadaan yang dapat mengancam statusnya. Sejauh menyangkut Ye Changli, jika dia dapat menghancurkan subkemudi dari kultus setan teratai hitam, posisinya dapat sangat stabil, memungkinkannya untuk sepenuhnya mengalahkan sepupu dan sepupunya, dan duduk dengan kokoh di posisi tuan muda keluarga Ye. Meskipun Zhang Juechen di samping tidak segembira Ye Changli dan Wang Xi, ekspresinya sedikit terguncang, dan dia tampak bersemangat untuk mencoba. Hanya Luo Qingsui yang masih memiliki ekspresi dingin, sepertinya kultus setan teratai hitam tidak ada hubungannya dengan dia. Melihat ekspresi semua orang, Luo Chen diam-diam tersenyum dalam hatinya, lalu berkata dengan wajah serius, kultus setan teratai hitam adalah bencana bagi dunia. Sekarang setelah kita menemukan jejak kultus setan teratai hitam, kita tentu tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Aku berencana untuk mencari kesempatan untuk menyerang sarang kultus setan teratai hitam dan menghancurkannya dalam satu gerakan. Aku tidak tahu berapa banyak senior yang menginginkannya. Suedi Luo benar, semua orang dikutuk oleh kultus setan teratai hitam. Bagaimana mungkin kita, sebagai pangeran kekaisaran, duduk diam dan mengabaikannya? Ye Changli segera menepuk dadanya dan berkata, aku menghitung benda ini. Bagi Ye Changli, anak buah sekte setan teratai hitam itu berbahaya, tetapi Luo Chen duduk di kota, mengandalkan Jin Yu, Luo Qingsui, dan Luo Chen untuk menghancurkan anak buah sekte setan teratai hitam. Sungguh hal yang sulit. Jika hal baik seperti ini yang diantarkan ke pintu tidak digenggam, Ye Changli tidak akan memaafkan dirinya sendiri. Wang Xi di samping juga mengangguk cepat, dan berkata dengan sungguh-sungguh, saudara Ye benar. Sebagai pangeran kekaisaran, kita tidak bisa melepaskan pencuri sekte setan teratai hitam. Meskipun Zhang Juechen tidak berbicara, tangannya tanpa sadar menekan gagang pisau, dan tubuhnya penuh dengan roh pedang. Luo Chen tersenyum ketika melihatnya, dan berkata dengan suara yang dalam, kalau begitu, mari kita bersiap. Kita akan berkumpul di gerbang kota 2 jam kemudian, dan kemudian berangkat ke pegunungan Warcraft. Zhang Juechen mengangguk, lalu dengan cepat bangkit dan bergegas menuju Liu Yun Wuxing di kota. Mereka perlu mempersiapkan sesuatu untuk keadaan darurat. Meskipun Liu Yun Wuxing di kota Lingyun tidak besar, namun agak menyedihkan. Berdasarkan identitas mereka, tidaklah sulit untuk mendapatkan barang-barang itu. Setelah Zhang Juechen dan yang lainnya pergi, Luo Qingsui berkata perlahan, Xiao Chen, seberapa yakinkah kamu dengan tindakan ini? 90%, kata Luo Chen setelah mendengar perkataan Luo Qingsui. Bukannya dia mempercayakan keberadaan Jin Yu kepadanya, ditambah dengan leluhur pedang Jianjing di dalam hatinya dan jejak kekuatan yang ditinggalkan oleh Suan Yuan Ao di tubuhnya, bahkan jika Wu Sheng menyerang, dia masih bisa mundur. Meskipun sekte setan teratai hitam tidak kecil kekuatannya, pemimpinnya tidak lagi berada di ranah Kaisar Wu di puncaknya. Bahkan jika sekte setan teratai hitam sangat mementingkan kota Lingyun, Master setan teratai hitam terkuat yang duduk di kota Lingyun adalah Kaisar Wu.
Di hadapan seorang kaisar bela diri, Luo Chen masih yakin. Luo Qingsui tidak mengatakan apa-apa lagi ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berbalik dan berjalan menuju gerbang kota. Dia masih percaya pada Luo Chen, dan karena Luo Chen mampu berlatih, dia telah menunjukkan semua jenis kemampuan yang luar biasa. Luo Qingsui sudah memiliki kepercayaan yang membutakan pada Luo Chen di dalam hatinya. Karena Luo Chen mengatakan dia 90% yakin, di mata Luo Qingsui, perjalanan ini sudah sangat mudah. Melihat gerakan Luo Qingsui, Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, tetapi tidak banyak bicara. Mengikuti Luo Qingsui, keduanya dengan cepat meninggalkan rumah Luo dan pergi ke gerbang kota untuk berkumpul. Luo Qingsui dan Luo Chen tidak menunggu lama di gerbang kota. Zhang Juechen dan ketiganya bergegas dari Liuyun Wuxing, dan kemudian kelimanya meninggalkan kota Lingyun bersama-sama dan bergegas menuju cabang pegunungan Warcraft. Di sisi lain, Jin Yu juga diam-diam mengikuti Feng Shu ke posisi subkemudi kultus setan teratai hitam, melayang di langit, menunggu kedatangan Luo Chen. Di luar kultus setan teratai hitam, wajah Feng Shu sedikit jelek, dan dia berkata dengan depresi, "Sepertinya aku benar-benar melihat anak keluarga Luo." Dia tidak pernah berpikir bahwa Luo Chen benar-benar tidak mengirim siapapun untuk mengikutinya secara diam-diam, dan dia bahkan tidak menggunakan mantra pelacakan. Kalau tidak, dia telah menunggu di sini untuk sementara waktu, tidak mungkin Luo Chen dan yang lainnya belum datang. Feng Shu tidak bisa menahan perasaan tertekan ketika dia memikirkan hal ini. Awalnya, dia mengira Luo Chen, yang mampu membersihkan keluarga Luo dan menyingkirkan para tetua keluarga Luo, seharusnya berbeda dari rekan-rekannya, baik dalam hal rencana licik maupun aspek lainnya. Sekarang tampaknya dia sangat memperhatikan Luo Chen. Untuk ini dia bahkan membayar batu komunikasi yang berharga. Wanita bertopeng yang diam-diam mengikuti Feng Shu untuk melindunginya tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar matanya ketika dia mendengar kata-kata Feng Shu. Dia mengatakan bahwa dia tidak memperhatikan mantra pelacakan pada Feng Shu, dia juga tidak menemukan siapapun yang mengikuti Feng Shu. Pada akhirnya, Feng Shu tidak mempercayai kata-katanya dan membuat begitu banyak nengat, tapi pada akhirnya dia membuat olong besar. "Aku tahu aku tidak akan menerima tugas ini," kata wanita bertopeng itu dengan nada tertekan, benar-benar melelahkan mengikuti seorang pengecut seperti itu. Jin Yu di langit menangkap semua ini di matanya, warna mengejek melintas di matanya, menatap dingin ke arah gadis bertopeng dan Feng Shu, dengan niat membunuh yang samar keluar dari tubuhnya. Jika bukan karena Luo Chen yang memberitahunya untuk tidak membuat ular itu pingsan, dia pasti sudah membunuh wanita bertopeng dan Feng Shu sejak lama. Hanya ada sekte bela diri peringkat 9 dan raja bela diri peringkat 1, bahkan jika konfrontasi langsung tidak cukup baginya untuk bertarung dengan satu tangan. Terlebih lagi, sekarang dia berada dalam kegelapan, dan Feng Shu dan gadis bertopeng berada di Ming, dia dapat langsung membunuh gadis bertopeng dan Feng Shu kapan saja. Jin Yu, di mana Feng Shu sekarang? Tepat saat Jin Yu sedang memikirkan sesuatu, suara Luo Chen tiba-tiba terdengar di benaknya melalui kontrak jiwa. "Tuan, Feng Shu sekarang diparkir di luar sarang sekte setan teratai hitam. Saya memantau mereka di langit. Tuan, Anda dapat bergegas sesuai dengan lokasi kontrak jiwa." Jin Yu menahan niat membunuhnya dan berkata kepada Luo Chen melalui kontrak jiwa. "Saya mengerti." Luo Chen mendengar suara dari lubuk hatinya dan mengangguk pelan ke pinggiran cabang pegunungan Warcraft. Kemudian dia melihat Luo Qingsui, Ye Changli Wangxi dan Zhang Juechen di belakangnya sambil tersenyum, "Ikuti saya." Setelah selesai berbicara, Luo Chen langsung berbalik dan melaju, dan terbang menuju lokasi Jin Yu. Dengan kekuatannya saat ini, binatang buas di cabang pegunungan Warcraft sama sekali tidak dapat mengancamnya. Bahkan binatang buas tingkat 4 tidak dapat melakukan satu gerakan pun di depannya, jadi Luo Chen tidak memiliki keraguan sama sekali, dan langsung menganggap ini sebagai taman belakangnya. 3 bulan lalu, aku masih dikejar ular piton bertanduk bergaris emas di sini. Tidak ada jalan untuk pergi ke langit atau bumi. Aku tidak menyangka bahwa dalam 3 bulan terakhir, aku akan bisa berjalan menyamping di sini. Dunia ini benar-benar tidak kekal. Luo Chen mendesah sambil bergegas. Dia masih ingat bahwa dia telah memasuki cabang pegunungan Warcraft untuk mengalaminya, tetapi dikejar dan dibunuh oleh ular piton bertanduk bergaris emas. Jika dia tidak bertemu dengan King Xuan Dongfu, dia akan terkubur di cabang pegunungan Warcraft. Di belakang Luo Chen, Luo Qingsui tidak bisa menahan perasaan sedikit tertekan. Dia tahu betul berapa banyak upaya yang diperlukan.
untuk membuat terobosan gila seperti Luo Chen. Bahkan jika Luo Chen memiliki bakat luar biasa, dia harus mengembara di tepi hidup dan mati sepanjang hari, mengandalkan tekanan keputusasaan untuk memeras potensinya, sehingga dia bisa memiliki prestasi saat ini. Xiao Chen benar-benar telah tumbuh dewasa, kata Luo Qingsui dengan emosi di dalam hatinya, dan dia menatap Luo Chen dengan sedikit lebih lega. Dia dulu berpikir bahwa keluarga Luo akan bergantung padanya sendiri untuk mendukungnya di masa depan, dan dia masih sedikit khawatir bahwa dia tidak akan bisa membiarkan keluarga Luo maju di tangannya. Sekarang Luo Chen memiliki Luo Chen, Luo Qingsui tidak memiliki keraguan di hatinya. Sebaliknya, Ye Changli dan yang lainnya memutar mata mereka secara diam-diam dan tampak terdiam ketika mereka mendengar kata-kata Luo Chen. Ular piton bertanduk bergaris emas hanyalah binatang buas tingkat ketiga. Seniman bela diri hebat biasa dapat dengan mudah keluar dari ular piton bertanduk bergaris emas, dan Luo Chen, yang 3 bulan lalu, dapat dihancurkan oleh ular piton bertanduk bergaris emas, yang membuktikan bahwa Luo Chen pada saat itu betapa lemahnya kekuatannya. Namun, dalam 3 bulan terakhir, kekuatan Luo Chen telah menghilang dan melampaui banyak orang, menjadi legenda hidup Akademi Liu Yun, yang membuat mereka bertiga merasa sangat tidak senang. Saling memandang, Ye Changli dan ketiganya dapat menemukan rasa iri dan sedikit kecemburuan di mata masing-masing. Ketiga Ye Changli menghela napas bersama, dengan ketidakberdayaan yang tak terlukiskan di wajah mereka. Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak membekuk ketika dia mendengar ketiga Ye Changli mendesah. Dia tidak tahu apa yang Ye Changli ketiga desah tiba-tiba saat ini. Tetapi dia tidak bertanya terlalu banyak, karena menurut induksi kontrak jiwa, dia tidak lebih dari 10 mil jauhnya dari lokasi Jin Yu. Tanpa sadar memperlambat langkahnya, Luo Chen mengeluarkan pedang pita yang awalnya diberikan Wang Wuxin dari cincin Qiankun, dan dengan hati-hati melihat sekeliling. Ketika Luo Qingsui dan yang lainnya melihat gerakan Luo Chen, bagaimana mungkin mereka tidak mengerti bahwa mereka telah mencapai sarang sekte iblis teratai hitam. Kecuali Luo Qingsui, 3 orang lainnya mengeluarkan senjata mereka dan mengamati dengan saksama. Sedangkan untuk Luo Qingsui, busur es Xuanxia adalah alat tanah, dan aura yang dipancarkan terlalu kuat. Begitu dikeluarkan, mudah untuk mengungkap keberadaan mereka. Oleh karena itu, Luo Qingsui tidak memanggil busur es Xuanxia, tetapi hanya menatap dengan dingin. Melihat sekeliling, tidak ada jejak emosi di matanya di bawah pimpinan Luo Chen. Kelima Luo Chen dengan hati-hati mendekati tempat di mana sekte setan teratai hitam dan yang lainnya berada. Sebelum mereka bisa cukup dekat, tawa arogan tiba-tiba terdengar. 5 junior bahkan berani menerobos kemudi bawah agama suciku. Mereka benar-benar tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Orang dewasa di belakangmu, mari kita panggil mereka bersama-sama. Bergantung pada kekuatanmu, kalian seharusnya tidak dapat melacaknya di sini. Kelima Luo Chen berhenti, tatapan mereka menyapu dari sekeliling, dan Luo Chen adalah yang paling sadar. Dia segera menyadari ada yang tidak beres, dan mengarahkan pandangannya ke pohon besar tidak jauh yang dikelilingi oleh beberapa orang. Aku melihat seorang lelaki tua berjubah darah di batang pohon tergantung terbalik di pohon, dengan senyum aneh di wajahnya, menatap mereka dengan dingin. Melihat ekspresi lelaki tua berjubah darah itu, Luo Chen menggigil tanpa sadar. Itu tidak takut, tetapi karena tatapan lelaki tua itu membuatnya sedikit tidak nyaman, seolah-olah dia sedang ditatap oleh sesuatu yang menjijikkan. Luo Qingsui juga menemukan lelaki tua berjubah darah itu, dan busur es Xuanxia tiba-tiba muncul di tangannya, dan anak panah es dan salju mengembun dari udara tipis, menembus langit dan menyerang lelaki tua berjubah darah itu. Sungguh cewek dengan kepribadian yang kuat. Lelaki tua berjubah darah itu memiliki sedikit ekspresi di matanya, dan Chong Luo Qingsui tersenyum muram, ketika Kaisar membunuh keempat lainnya, kamu akan dibawa kembali ke kuali Kaisar. Dengan itu, lelaki tua berjubah darah itu berubah menjadi sejumlah besar kelelawar merah dan terbang ke segala arah, menghindari anak panah yang ditembakkan oleh Luo Qingsui. Kemudian kelelawar merah itu berkumpul di depan Luo Qingsui dan mengulurkan telapak tangannya yang kurus untuk menyentuh wajah Luo Qingsui. Jin Yu, ekspresi Luo Chen di samping dingin, dan dia berteriak dengan tajam. Pada saat yang sama, Luo Chen secara langsung membangkitkan kristal pedang leluhur pedang di dalam hatinya, dan niat pedang pembunuh naik ke langit. Pedang pita itu bergerak menuju jubah darah dengan niat membunuh yang mengerikan untuk membunuh segalanya. Orang tua itu memotong masa lalu. Kulit orang tua berjubah darah itu tiba-tiba berubah.
Dia tidak menyangka bahwa roh bela diri tingkat 2 yang kecil seperti Luo Chen akan mampu melakukan serangan yang begitu mengerikan, bahkan membuatnya merasa sedikit kesulitan. Begitu dia ingin menghindar, hawa dingin yang mencengangkan datang darinya, dan Luo Qingsui tidak tahu kapan sejumlah besar buih es halus muncul di sekujur tubuhnya, yang langsung menyelimutinya, membuat tindakan menghindarnya melambat kurang. Pedang cahaya itu menyapu lelaki tua berjubah darah itu. Pedang dari pedang cahaya yang mengalir sebelumnya adalah kekaisaran awan aliran vertikal dan horizontal yang langsung merobek jubah darah tebal pada lelaki tua berjubah darah itu. Niat pedang pembunuh yang mengerikan langsung menembus lelaki tua berjubah darah itu, mengikis dengan liar organ-organ dalam tubuhnya. Sialan, apa ini? Lelaki tua berjubah darah itu menggertakkan giginya sambil merasakan perubahan di tubuhnya. Meskipun dia adalah anggota tingkat tinggi dari kultus setan teratai hitam, pengetahuannya terbatas pada kekaisaran awan mengalir. Niat pedang pembunuh berasal dari kombinasi niat membunuh suku Sura dan niat pedang. Lelaki tua berjubah darah ini tidak jelas tetapi normal. Bagaimanapun, klan Asura telah dimusnahkan selama bertahun-tahun, dan meskipun esensi sungai darah sering lahir di laut darah Asura, itu bukanlah sesuatu yang dapat didambakan oleh kekuatan seperti kekaisaran Liu Yun. Oleh karena itu, lelaki tua berjubah darah itu sama sekali tidak dapat mengenali niat pedang pembunuh Luo Chen. Luo Chen mendengus jijik ketika mendengar kata-kata itu, dan bila pedang cahaya di tangannya berputar, dan pedang lain menebas ke arah lelaki tua berjubah darah itu. Pada saat yang sama, api ungu menyala, dan cakar tajam jatuh dari langit seperti besi cor tembaga, meraih lelaki tua berjubah darah itu. Itu adalah Jin Yu yang bersembunyi di awan. Mendengar panggilan Luo Chen, Jin Yu bahkan tidak bisa menyembunyikan perbuatannya, dan segera melancarkan serangan pada lelaki tua berjubah darah itu. Bab 471, bergabunglah dan takuti kembali. Nama, Sistem Super, Kultivasi 1 klik saya penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang, 9 api neter menyebar dari cakar Jin Yu, dan dalam sekejap mata, seluruh ruang di sekitar lelaki tua berjubah darah itu tertutup rapat. Sebagai salah satu api langit legendaris, 9 api neter awalnya memiliki semua jenis kekuatan yang luar biasa. Meskipun serangan utamanya ditujukan pada jiwa, ia juga memiliki kekuatan yang baik dalam memblokir ruang. Setidaknya Jin Yu disegel dengan ruang yang ditutupi oleh 9 api neter, bahkan jika Kaisar Wu datang, akan membutuhkan banyak tangan dan kaki untuk keluar. Adapun Kaisar Wu, kecuali dia adalah Tianjiao setingkat Luo Chen, akan sulit untuk menghancurkan 9 api neter. Ruang tempat Yan mengatur diblokir. Meskipun lelaki tua berjubah darah itu adalah seorang kaisar bela diri, dia bukan tipe orang yang sombong. Menghadapi blokade ruang yang diatur oleh Jin Yu, lelaki tua berjubah darah itu juga tidak berdaya dan hanya dapat sepenuhnya mengoperasikan pertahanannya untuk melawan Luo Chenjin. Yu dan Luo Qingsui menyerang. Pedang cahaya mengalir adalah yang pertama jatuh pada lelaki tua berjubah darah itu. Luo Chen telah mendesak pedang pembunuh secara ekstrim. Ketika pedang ini jatuh, ia langsung meninggalkan luka mengerikan pada lelaki tua berjubah darah itu, dan niat pedang pembunuh menembus luka itu ke dalam tubuh lelaki tua berjubah darah itu, menghancurkan dengan gila-gilaan. Sebelum keberuntungan lelaki tua berjubah darah itu menekan dan menghilangkan niat pedang pembunuh di tubuhnya, cakar Jin Yu langsung menembus bagian belakang lelaki tua berjubah darah itu, dan 9 api neter bangkit, menutupi lelaki tua berjubah darah itu, menyebabkan lelaki tua berjubah darah itu terdistorsi dan diucapkan menangis. Sebaliknya, panah es dan salju yang ditembakkan oleh Luo Qingsui memiliki dampak paling kecil pada lelaki tua berjubah darah itu. Selain membuka lubang darah pada lelaki tua berjubah darah itu tidak berpengaruh pada lelaki tua berjubah darah itu sama sekali. Di kejauhan, wanita bertopeng dan Feng Shu yang merasakan gerakan di sini dengan cepat bergegas mendekat, dan sekilas mereka melihat lelaki tua berjubah darah yang menyedihkan yang dikepung oleh trio Luo Chen. Tuan, wajah Feng Shu berubah dan dia kehilangan suaranya. Dia tidak pernah berpikir bahwa tuan yang tak terkalahkan yang tampak baginya akan dipukuli dengan sangat malu oleh trio Luo Chen, dan tergantung pada situasinya, tuannya yang tak terkalahkan itu bahkan mungkin dipertaruhkan, dan mungkin jatuh di tempat kapan saja. Patriark Feng, kita bertemu lagi. Luo Chen melihat Feng Shu muncul, niat pedang pembunuh di tubuhnya sedikit berkurang, dan dia tersenyum pada Feng Shu, berkata dengan tenang. Hanya saja ejekan dan godaan dalam kata-kata Luo Chen tidak dapat ditutup-tutupi.
Feng Su menggertakkan giginya secara diam-diam, tetapi merasakan niat pedang pembunuh yang terpancar dari tubuh Luo Chen. Dia tidak bisa menahan gemetar, dan tanpa sadar melangkah mundur 2 langkah. Engah, wanita bertopeng di belakang Feng Su tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat adegan ini. Meskipun dia juga sedikit takut dengan kekuatan Luo Chen dan niat pedang pembunuh yang terpancar dari tubuhnya, dia tidak menyangka bahwa Feng Su, seorang martial sect tingkat ke-9, akan ditakuti kembali oleh martial spirit tingkat kedua. Bahkan jika dia tahu bahwa dia dan Feng Su sekarang adalah sekutu, dan Luo Chen dan yang lainnya adalah musuh, tetapi dia tetap tidak bisa menahan tawa. Mendengar suara gadis bertopeng itu, Feng Su hanya merasakan sakit yang membakar di wajahnya, dan dia ingin mencari tempat untuk menjahit. Sebagai seorang master dari ranah Wuzong tingkat ke-9 yang bermartabat, bahkan jika dia melihat ke Kabupaten Changlan bagian barat, dia bahkan lebih layak menjadi penguasa di tempat seperti kota Lingyun. Namun, dia ditakuti oleh seorang junior di ranah Wuling tingkat kedua. Naik, yang lebih penting adalah bahwa orang lain belum melakukan tindakan apapun, hanya napas yang dikeluarkan dari tubuhnya yang membuatnya takut. Berita ini akan menyebar, saya khawatir nama Feng Su-nya akan mengguncang seluruh kekaisaran Liuyun, aku tidak akan membantuku mengalahkan orang-orang ini. Memikirkan konsekuensi dari penyebaran hari ini, Feng Su merasa takut untuk sementara waktu, dan dengan cepat melihat wanita bertopeng itu dan berteriak. Gadis ini berpura-pura, bukan giliranmu untuk menunjukku. Wajah wanita bertopeng itu dingin, pisau pendek terlepas dari tangannya, menyentuh tenggorokan Feng Su, dan memakukannya ke pohon yang tidak jauh. Pohon tebal dan tipis. Setelah melakukan semua ini, gadis bertopeng itu melirik Feng Su, dan sosoknya menghilang. Saat berikutnya, belati yang bersinar dengan cahaya dingin menusuk keluar dari kehampaan dan menusuk tenggorokan Luo Chen. Sebagai pembunuh Piao Xuelou, gadis bertopeng itu tidak buruk dalam mengumpulkan informasi dengan mengamati kata-kata, ekspresi, dan penampilan. Dari penampilan Luo Chen dan yang lainnya tadi, gadis bertopeng itu dapat dengan mudah melihat bahwa Luo Chen adalah pemimpin kelompok ini. Dia hanya perlu mengalahkan Luo Chen, dan beberapa orang yang tersisa berada di bawah kendali, tentu saja tidak perlu takut. Ekspresi Luo Chen tetap tidak berubah, dan pedang cahaya itu berayun menjauh, membuka belati itu. Simfoni logam yang tajam terdengar, dan kemudian sosok wanita bertopeng itu menghilang lagi. Melatih tubuhmu di hadapanku, sentuhan penghinaan melintas di mata Luo Chen, dan kekuatan jiwa yang sebanding dengan atau bahkan lebih dari Raja Wu dilepaskan seketika, dan pedang cahaya di tangannya dibagikan secara diagonal, menusuk ke ruang terbuka di sebelah kanan. Tiba-tiba terdengar dengungan teredam di udara, dan segera darah tumpah. Udara berfluktuasi untuk sementara waktu, dan sosok wanita bertopeng itu muncul, menutupi perutnya, dan kejutan-kejutan yang tebal muncul di separuh wajahnya yang terbuka. Dia tidak pernah mengira bahwa Luo Chen dapat melihat menembus tubuhnya dengan mudah, dan menusuknya dengan pedang. Anda harus tahu bahwa dia menampilkan teknik tubuh misterius dari peringkat menengah. Di seluruh kekaisaran Liuyun, beberapa kekuatan telah menguasai teknik tubuh dari peringkat menengah. Dengan mengandalkan keterampilan tubuh tingkat menengah ini, dia telah membunuh beberapa orang kuat, setiap kali dia berhasil dengan mudah. Tanpa diduga, hari ini dia telah terpana di tangan seni bela diri kelas 2. Jangan menatapku seperti itu, Luo Chen tersenyum meremehkan ketika dia melihat ekspresi wanita bertopeng itu, dan berkata dengan ringan, itu semua tipuanku, dan berani bermain di depanku, kamu tidak akan dirugikan. Dengan itu, sosok Luo Chen segera menghilang, dan kemudian beberapa sosok Luo Chen muncul di udara, menyerang wanita bertopeng itu dari segala arah. Wajah wanita bertopeng itu berubah, dia tidak bisa membedakan Luo Chen yang sebenarnya. Dia mengayunkan belati di tangannya dengan cepat, dan hanya sempat menghentikan satu serangan Luo Chen. Ding, embun, petik 2. Suara dengung logam tajam dan suara senjata tajam yang menusuk daging terdengar hampir bersamaan, dan wanita bertopeng itu memiliki beberapa lubang darah lagi di tubuhnya, dan darah mengalir keluar. Bagaimana mungkin? Aku jelas telah memblokirnya. Wanita bertopeng itu mengabaikan rasa sakit di tubuhnya, melihat banyak Luo Chen yang perlahan menghilang di sekitarnya, dan kehilangan suaranya. Dia jelas menghentikan serangan Luo Chen, mengapa dia masih terluka? Hanya saja kamu pikir kamu telah memblokirnya? Luo Chen melengkungkan bibirnya dan berkata dengan wajah tenang,
aku tidak mengatakan bahwa bayangan yang aku pisahkan tidak akan memiliki kekuatan serangan. Napas wanita bertopeng itu tersendat, dan dia tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Bagaimana dia tahu bahwa langkah Luo Chen ke langit adalah kombinasi dari langkah kesalahan bayangan bangau, langkah cahaya mengalir, dan teknik tubuh Tianpeng? Bagaimana misterinya bisa dibandingkan dengan teknik tubuh umum? Luo Chen baru saja mengambil sebuah tangan, itu adalah sebuah metode yang dikembangkan oleh Luo Chen sendiri setelah melangkah ke langit dan menggabungkan jejak Ren Shadow. Dengan kecepatan gerakan Tianbu yang sangat cepat, sejumlah besar bayangan sisa dengan cepat ditempatkan di sekitar musuh, dan dengan kecepatan Tianbu dan misteri teknik pedang Streamer, Luo Chen sepenuhnya mampu meluncurkan musuh dari berbagai arah secara bersamaan, serangan. Dan inilah mengapa wanita bertopeng itu telah memblokir serangan Luo Chen, tetapi masih terluka langsung oleh Luo Chen. Karena selama Luo Chen mau, bayangan sisa yang ditanamnya dapat menjadi kenyataan kapan saja, dan gerakan imajiner yang digunakannya untuk membingungkan orang dapat langsung diubah menjadi gerakan pembunuh yang merenggut nyawa manusia. Jika bukan karena tangan Luo Chen yang berbelas kasih dan ingin mendapatkan beberapa informasi dari wanita bertopeng ini, pedang Streamer di tangan Luo Chen telah menembus tenggorokan wanita bertopeng itu dalam serangan tadi. Dia hanyalah seorang raja bela diri tingkat 1, Luo Chen bahkan telah membunuh Hu Sheng, bagaimana dia bisa takut pada seorang raja bela diri? Terlebih lagi, topeng Nevkong ini memiliki ranah seni bela diri raja, dan kekuatannya sendiri seperti seorang martial venerable tingkat. Hanya dengan mengandalkan keterampilan fisiknya yang menakjubkan, dia dapat mengancam raja bela diri dan bahkan seorang master yang melampaui alam bela diri raja. Namun, karakteristik ini adalah pedang bermata dua. Jika Anda tidak menemukan seorang prajurit yang dapat mengimbangi fisiknya yang aneh, saya khawatir bahkan Kaisar Wu akan membenci belatinya. Tetapi begitu Anda menemukan seseorang yang setara atau bahkan melampauinya dalam hal kebugaran fisik, seorang seniman bela diri dari seni bela diri tingkat pertama atau bahkan alam Wuzong dapat dengan mudah membunuhnya. Meskipun Luo Chen hanya seorang roh bela diri tingkat kedua, dia memiliki berkah niat pedang pembunuh, kristal pedang leluhur pedang, dan pedang pita. Mengandalkan seni mendalam dan metode sihir yang telah dikuasainya, semudah makan dan minum air untuk mengerahkan kekuatan alam Wuzong. Dan saat Luo Chen menundukkan wanita bertopeng itu, lelaki tua berjubah darah di sisi lain langsung diikat oleh Jin Yu dengan Nine Nether Flames dan melemparkannya ke tanah. Jika bukan karena Jin Yu, dia akan mengambil Luo Chen dari lelaki tua berjubah darah ini. Setelah menerima beberapa informasi dari Black Lotus Demon Cult, Jin Yu telah membakar lelaki tua berjubah darah itu dengan Nine Nether Fire. Ye Changli, Zhang Juechen dan Wang Xi memegang senjata dan menatap kosong ke arah apa yang terjadi di depan mereka. Mereka awalnya ingin mengambil tindakan untuk membantu Luo Chen dan Jin Yu, tetapi pertempuran berakhir lebih cepat dari yang mereka kira. Mereka tidak punya waktu untuk mengambil tindakan. Pertempuran telah berubah menjadi saling serang, dan lelaki tua berjubah darah itu bahkan lebih terpengaruh. Jin Yu menangkapnya dengan mudah, bahkan tanpa membalikkan badai sekecil apapun. Kali ini, apakah kita termasuk yang terkena cahaya Luo Suedi? Zhang Juechen menelan ludahnya, menatap gadis bertopeng yang ditundukkan oleh Luo Chen dan jubah darah yang diikat oleh Jin Yu dengan lelaki tua 9 Nether Fire, agak sulit. Kelihatannya begini, kata Ye Changli sambil tersenyum masam, kekuatan sekolah Luo terlalu mengerikan. Ketika gadis bertopeng itu meledak ke dalam atmosfer Raja Bela Diri, aku siap menggunakan senjata sihir pertahanan untuk membantu kakak Luo. Hasilnya, aku dengan mudah mengalahkan Raja Bela Diri. Penglihatan Ye Changli tidak buruk, dan dia secara alami dapat melihat keanehan gadis bertopeng itu. Dia juga tahu bahwa gadis bertopeng itu hanya berada di ranah Raja Wu, tetapi konfrontasi langsung itu mungkin hanya produk paralel dengan kekuatan Wuzun. Tetapi Raja Wu pada dasarnya adalah Raja Wu, bahkan jika tidak ada ranah kekuatan, dia juga seorang guru besar yang berdiri di tingkat atas kekaisaran awan terapung. Namun, itu adalah eksistensi yang dikalahkan oleh Luo Chen, seorang roh bela diri tingkat 2. Meskipun dia terbiasa melihat penjahat Luo Chen, Ye Changli tidak bisa menahan rasa frustrasi yang mendalam di hatinya. Luo Chen mendengar apa yang dikatakan Ye Changli dan yang lainnya, dan menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa, tetapi tidak banyak bicara. Dia menatap gadis bertopeng di depannya dan berkata dengan dingin, "Kamu seharusnya tidak berasal dari sekte setan teratai hitam. Mengapa kamu ingin menembakku?" Dia benar-benar penasaran dengan asal-usul gadis bertopeng itu.
Dengan postur yang begitu kuat, Wu Wang tidak dapat menemukan banyak hal di Kekaisaran Liu Yun. Tanpa diduga, dia bertemu dengannya. Dan Luo Chen merasakan perasaan yang sangat aneh pada wanita bertopeng itu. Tampaknya wanita bertopeng ini seperti seorang pembunuh yang telah bersembunyi dalam kegelapan sepanjang tahun. Wanita bertopeng itu menggertakkan giginya dan tidak berkata apa-apa. Tidak berbicara, Luo Chen mengangkat alisnya dan berkata dengan ringan, "Baiklah, jika kamu tidak memberitahuku, jangan bicara. Bagaimanapun, aku memiliki lebih banyak cara untuk mendapatkan berita darimu." Setelah selesai berbicara, Luo Chen menoleh untuk melihat Jin Yu, dan berkata dengan ringan, "Jin Yu, cari jiwa." Jin Yu mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, sosoknya melintas, dan dia muncul di depan gadis bertopeng itu dengan angin kencang, dengan cahaya hitam yang kuat bersinar di tangan kanannya, dan meraihnya ke arah gadis bertopeng itu. Sebagai makhluk aneh yang lahir dalam 6 reinkarnasi dari 9 iblis neter, Jin Yu secara alami menguasai metode pencarian jiwa, tetapi penggunaan metode ini sangat menuntut, jadi Luo Chen jarang meminta Jin Yu untuk mencarinya. "Jiwa bukanlah apa-apa, tunggu, aku bilang." Melihat telapak tangan Jin Yu hendak jatuh di kepalanya, sentuhan teror melintas di mata wanita bertopeng itu, dan berkata dengan cepat. Sebagai pembunuh Piaok Suelo, dia secara alami tahu apa teknik rahasia pencarian jiwa itu. Orang-orang yang telah terperangkap dalam pencarian jiwa rahasia tidak memiliki rahasia di depan pengguna. Tidak hanya itu, pencarian jiwa rahasia akan langsung menghancurkan kesadaran pengguna, mengubahnya menjadi mayat hidup. Meskipun gadis bertopeng itu adalah pembunuh Piaok Suelo, dia tidak bisa menganggap kematian sebagai rumah. Oleh karena itu, di balik telapak tangan Jin Yu, gadis bertopeng itu tidak bisa menahan diri untuk memohon belas kasihan. Ketika Luo Chen mendengar kata-kata itu, sudut mulutnya sedikit melengkung, sedikit lebih banyak senyum di wajahnya. Awalnya dia mengira bahwa wanita bertopeng itu dapat terus ditekan, tetapi dia tidak menyangka bahwa wanita bertopeng itu akan menyerah begitu cepat, yang membuatnya agak tidak terduga. "Nama," kata Luo Chen ringan, menatap wanita bertopeng itu. "Zhang Yu." Wanita bertopeng itu menatap telapak tangannya yang dekat, menelan ludahnya, dan berkata dengan hati-hati. Ada cahaya hitam samar di telapak tangan Jin Yu, dan cahaya hitam itu memiliki kekuatan untuk melahap hati orang-orang, membuatnya takut untuk melihat secara langsung. Luo Chen tentu saja menyadari hal ini dan memberi isyarat kepada Jin Yu untuk menarik telapak tangannya. Baru kemudian dia melihat wanita bertopeng Zhang Yu dan berkata dengan ringan, "Identitas." Pembunuh medali emas di Piaok Suelo, Zhang Yu ragu-ragu sejenak, melihat ekspresi Luo Chen berubah suram, berkata dengan cepat. Saat ini hidup dan matinya ada dalam pikiran Luo Chen, dan Luo Chen telah menguasai misteri pencarian jiwa, bahkan jika dia tetap keras dan tutup mulut, Luo Chen juga bisa mendapatkan berita yang dia inginkan darinya. Oleh karena itu, Zhang Yu langsung menyerah dan dengan jujur menyatakan identitasnya. Setelah mendengar kata-kata Zhang Yu, Ye Changli dan yang lainnya tidak bisa menahan napas, mata mereka penuh dengan kengerian. Mereka tentu tahu apa yang diwakili oleh pembunuh medali emas Piaok Suelo. Mereka harus tahu bahwa sebagai organisasi pembunuh terkuat di Kekaisaran Awan Mengalir, Piaok Suelo tidak berisi lebih dari 10 pembunuh medali emas. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa salah satu dari 10 pembunuh bermedali emas ini dapat dikeluarkan secara acak dan ditempatkan di Kekaisaran Awan Mengalir untuk dapat menghentikan anak-anak menangis di malam hari. Namun, identitas pembunuh bermedali emas itu sangat misterius. Sebelum melihat token yang mewakili identitasnya, tidak seorang pun tahu siapa pembunuh bermedali emas Piaok Suelo itu. Tanpa diduga, saudara Luo telah menangkap pembunuh bermedali emas dari Piaok Suelo. Ye Changli di samping mendecakkan bibirnya dan berkata dengan emosi, "Pembunuh bermedali emas, jika diserahkan ke kekaisaran, itu bernilai banyak uang." Kata-katanya tentu saja mengejek, pembunuh bermedali emas di Piaok Suelo, tabungan hidupnya jauh dari jumlah yang sedikit, ditambah kemampuan untuk menjadi pembunuh bermedali emas, itu tidak akan biasa-biasa saja. Jika Anda dapat menyerahkannya, itu juga akan sangat membantu kekuatan di belakang Anda. Oleh karena itu, tidak ada yang cukup bodoh untuk menyerahkan pembunuh bermedali emas Piaok Suelo ke Kekaisaran Awan Mengalir. Itu sama saja dengan mendorong Bao Shan keluar. Wang Xi tidak berbicara, matanya terkunci pada Feng Shu yang tidak jauh, memegang pena hakim di tangannya untuk mencegah Feng Shu melarikan diri. Feng Shu tidak bisa menahan tangis tanpa air mata ketika dia melihat Wang Xi menatapnya.
Dia ingin lari, tetapi di bawah tatapan mata Jin Yu dan Luo Chen, dia juga harus lari. Dalam hal ini, Wang Xi masih menatapnya, yang membuat Feng Su sangat ingin menangis. Luo Chen juga sedikit terkejut dengan identitas Zhang Yu, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan menarik pembunuh berprestasi dari Piao Xuelou untuk menyerangnya. Namun, setelah kecelakaan itu, Luo Chen tidak bisa menahan rasa ragu yang dalam di hatinya. Dia mengakui bahwa dia tidak pernah menyinggung Menara Piao Xue, dan pembunuh Menara Piao Xue seharusnya tidak menyerangnya tanpa alasan. Di antara kekuatan yang telah dia lakukan, hanya keluarga Xiao dari ibu kota kekaisaran yang dapat mengundang Menara Piao Xue. Namun, jika keluarga Xiao dari ibu kota kekaisaran ingin membalas dendam padanya, itu harus menjadi penguasa balai perburuan keluarga Xiao. Sama sekali tidak mungkin menyewa pembunuh. Mengapa menembakku? Luo Chen memikirkan hal ini, wajahnya menjadi sedikit bermartabat, menatap Zhang Yu, dan berkata dengan dingin. Tugasku adalah melindungi tempat sampah itu. Zhang Yu menunjuk Feng Su yang tidak jauh dari sana, merentangkan tangannya, dan berkata dengan tak berdaya, ada semacam persahabatan antara Sekte Setan Teratai Hitam dan Piao Xuelouku, jadi aku dikirim untuk melindungi tempat sampah itu. Ternyata begitulah, Luo Chen tercengang ketika mendengar ini. Dia belum pernah mendengar tentang layanan perlindungan Piao Xuelou. Sekarang tampaknya hanya pasukan dan prajurit yang ada hubungannya dengan Piao Xuelou yang memenuhi syarat untuk bertanya. Orang-orang yang menggerakkan Piao Xuelou datang untuk melindungi diri mereka sendiri. Sekte Setan Teratai Hitam telah mengatur begitu banyak master di dekat kota Lingyun, apa rencananya? Mata Luo Chen memadat, menatap Zhang Yu, dengan dingin. Ini adalah salah satu masalah yang paling dia khawatirkan. Kota Lingyun yang kecil benar-benar dapat membuat kultus Setan Teratai Hitam menaruh begitu banyak perhatian padanya, dan bahkan mengirim seorang murid dari alam sekte bela diri tingkat ke-9 untuk bersembunyi di kota Lingyun, ditambah seorang master dari alam kaisar bela diri. Duduk di sub kemudi kota Lingyun. Ini menunjukkan betapa kultus Setan Teratai Hitam menghargai kota Lingyun. Dan kultus Setan Teratai Hitam mampu mendatangkan malapetaka di seluruh kekaisaran awan terapung di awal, dan pemimpinnya telah bertahan lama di bawah pengejaran Kaisar Yun dan Ratu Phoenix. Kota awan terbit, yang mampu membuat kultus Setan Teratai Hitam yang begitu kuat menaruh perhatian besar padanya, mungkin memiliki beberapa rahasia yang bahkan kekuatan lain di Kekaisaran Liu Yun tidak tahu. Aku tidak tahu, Zhang Yu menggelengkan kepalanya dengan jujur dan menjelaskan, aku hanya bertanggung jawab untuk melindungi sampah, dan hal-hal lain tidak ada hubungannya denganku. Dan tujuan Piao Xuelou adalah untuk tidak meminta apapun kecuali tugas. Mendengar kata-kata Zhang Yu, Luo Chen tidak merasa terkejut. Piao Xuelou dapat menjadi organisasi pembunuh terkemuka di Kekaisaran Awan Mengalir, dan itu juga sangat terkait dengan tujuannya. Gaya bertindak tanpa mengajukan pertanyaan kecuali untuk tugas ini dapat menghemat banyak tenaga dan pada saat yang sama memastikan bahwa rahasia tidak terungkap. Oleh karena itu, Piao Xuelou selalu dapat duduk dengan kokoh sebagai organisasi pembunuh nomor 1 di Kekaisaran Awan Mengalir, jika kau tidak tahu. Luo Chen mengerang sejenak, lalu mengalihkan pandangannya ke lelaki tua berjubah darah yang diikat menjadi pangsit oleh Jin Yu dengan 9 api neter. Jin Yu, carilah jiwa. Luo Chen melirik lelaki tua berjubah darah itu dan berkata langsung kepada Jin Yu. Dalam pandangan Luo Chen, lelaki tua berjubah darah itu, sebagai ahli wuhuang dari kultus Setan Teratai Hitam, jelas merupakan eksistensi yang setia dari kultus Setan Teratai Hitam. Tampaknya daripada membuang-buang waktu untuk bersekongkol dengannya, orang-orang seperti ini mungkin juga mencari jiwa mereka. Meskipun informasi dari pencarian jiwa mungkin tidak lengkap, bagi Luo Chen, tidak ada masalah besar. Aku bilang, begitu suara Luo Chen jatuh, lelaki tua berjubah darah itu buru-buru berteriak sebelum Jin Yu bisa melakukannya. Pikirannya mirip dengan Zhang Yu, bagaimanapun, Luo Chen telah menguasai teknik rahasia pencarian jiwa, bahkan jika dia bersikeras untuk tidak mengatakannya, Luo Chen masih bisa mendapatkan berita yang diinginkannya melalui pencarian jiwa. Jika demikian, dia tidak perlu bersusah payah sampai akhir dan membuat dirinya tidak nyaman. Jika dia jujur, mungkin Luo Chen akan membiarkannya pergi bersama Gao Xing. Meskipun lelaki tua berjubah darah itu juga sangat menyadari bahwa idenya agak terlalu tidak realistis, masih ada secercah harapan. Menarik, Luo Chen menggerakkan mulutnya sedikit ketika mendengar kata-kata lelaki tua berjubah darah itu, dan berkata dengan ringan, mari kita bicarakan, apa statusmu, apa rencana Black Lotus?
Demon Cult terhadap kota Lingyun. Lelaki tua berjubah darah itu mengerang sejenak sebelum dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan nada serius, nama lelaki tua itu adalah Sueli, tetapi dia adalah orang suci, tetua ketiga dari pintu luar Black Lotus Demon Cult, orang suci. Black Lotus Demon Cult berada di luar kota Lingyun. Tata letaknya adalah untuk menghidupkan kembali pemimpin Black Lotus Demon Cult. Mendengar perkataan Sueli, hati Luo Chen bergetar, tetapi wajahnya tenang, dan dia berkata dengan ringan, kebangkitan. Aku ingat bahwa Ratu Phoenix dan pemimpin Kaisar Yun yang mengejar dan membunuh sekte setan teratai hitam gagal membunuhnya. Benar. Petik 2. Pada awalnya, pemimpin sekte setan teratai hitam memang lolos dari kejaran Ratu Phoenix dan Kaisar Yun. Dia bahkan mematahkan lengan Kaisar Yun dan melukai Ratu. Sueli mengangguk dan menjelaskan, hanya saja Luo Feng, pemimpin sekte setan teratai hitam, juga terluka parah. Kemudian, dia tidak tahu batasan apa yang dipicu di dekat kota Lingyun dan jatuh tepat di dekat kota Lingyun. Namun, sebelum Luo Feng dikejar oleh Ratu Phoenix dan Kaisar Yun, dia telah membuat pengaturan rahasia, meninggalkannya. Oleh karena itu, setelah Luo Feng jatuh, Sekte Iblis Teratai Hitam Suci diam-diam bersembunyi di dekat kota Lingyun, mencoba untuk menghidupkan kembali Luo Feng. Petik 2. Mendengar perkataan Sueli, Luo Chen tercengang. Tidak heran jika Sekte Setan Teratai Hitam sangat mementingkan kota Lingyun, karena pemimpin Sekte Setan Teratai Hitam telah gugur di sini. Jika demikian, semuanya masuk akal. Mengenai mengapa Luo Feng, pemimpin Sekte Setan Teratai Hitam, yang tidak berdaya bahkan setelah Permaisuri Huang dan generasi Yun Huang itu bergabung, gugur di kota Lingyun, Luo Chen punya beberapa tebakan. Mungkin, Luo Feng secara tidak sengaja menyentuh beberapa metode yang ditinggalkan oleh Luo Lingyun, yang menyebabkan kejatuhannya. Bagaimanapun, kekuatan leluhur keluarga Luo yang belum pernah ditemuinya tidak terduga, dan metode yang ditinggalkannya jauh melampaui apa yang dapat dipecahkan oleh orang biasa. Meskipun Luo Feng, pemimpin Sekte Setan Teratai Hitam, kuat, tentu saja tidak sulit untuk membayangkan konsekuensi dari menyentuh metode yang ditinggalkan oleh Luo Lingyun di bawah cedera parah. Namun, kebangkitan pemimpin Iblis Teratai Hitam. Warna pemikiran muncul di mata Luo Chen, tetapi sebelum dia dapat memikirkan sesuatu yang terkenal, perintah sistem tiba-tiba berdering di benaknya, ding. Selamat kepada tuan rumah karena telah memicu misi khusus jatuhnya Demon Sage. Luo Feng, pemimpin Black Lotus Demon Cult, diburu oleh Ratu Huang dan Kaisar Yun. Meskipun akhirnya ia jatuh, ia berhasil menerobos ke ranah martial Saint sebelum ia jatuh. Sekarang Black Lotus Demon Cult berencana untuk membangkitkan Luo Feng, meminta tuan rumah untuk mencegah kebangkitan Luo Feng dan menghancurkan lawan-lawannya yang telah dibangkitkan. Hadiah tugas, tergantung pada penyelesaian tugas. Mendengar perintah sistem, Luo Chen tertegun sejenak, lalu menatap Sueli, lelaki tua berjubah darah, dan berkata dengan suara yang dalam, di mana kebangkitan Luo Feng. Sueli ragu-ragu sejenak, lalu menggertakkan giginya dan berkata dengan suara yang dalam, tepat di bawah stasiun subruder. Setelah mengetahui bahwa Luo Chen memiliki teknik rahasia mencari jiwa, ia sudah tidak memiliki harapan untuk menyimpan rahasia. Bagaimanapun, ia telah membocorkan rahasia Black Lotus Demon Cult. Jika Sekte Setan Teratai Hitam tahu tentangnya, dia juga tidak akan punya cara untuk bertahan hidup. Karena itu, tidak akan ada bedanya baginya bahkan jika dia membocorkan lebih banyak, jika Luo Chen bisa melepaskannya, dia bisa meninggalkan kekaisaran awan mengalir tanpa diketahui. Dengan kekuatan, alam wuhuangnya, bahkan di luar kekaisaran awan mengalir, dia bisa hidup dengan baik. Menarik, Luo Chen melirik Sueli dalam-dalam. Dia sedikit terkejut karena Sueli begitu segar, tetapi dia tidak banyak bicara. Dia mungkin bisa menebak pikiran Sueli, tetapi Luo Chen, seorang master alam martial sovereign, tidak mau melepaskannya begitu saja. Setelah merenung sejenak, Luo Chen menatap Sueli dan berkata dengan suara yang dalam, aku bisa meninggalkanmu cara untuk bertahan hidup. Dengan itu, Luo Chen menatap Zhang Yu yang berada di samping, dan berkata dengan ringan, sama denganmu. Mata Sueli dan Zhang Yu berbinar ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan kemudian wajah mereka menjadi lebih waspada. Mereka mengerti bahwa Luo Chen sama sekali tidak mungkin membiarkan mereka pergi tanpa alasan. Luo Chen bersedia membiarkan mereka pergi, itu pasti akan membuat mereka membayar harga yang mahal. Mari kita bicarakan, apa yang ingin kita berikan. Zhang Yu memutar matanya, tidak dalam suasana hati yang baik.
Luo Chen tidak peduli dengan sikap Zhang Yu. Bagaimanapun, siapapun yang dianiaya dengan segala cara yang mungkin akan merasa tidak puas. Terlebih lagi, Zhang Yu masih seorang raja bela diri yang unggul, tetapi justru karena pengekangannya, dia dikalahkan oleh si kecilnya. Di tangan seni bela diri kelas 2. Sederhana, Luo Chen menatap Zhang Yu dan Sue Li, dan berkata dengan ringan, menyerahlah padaku. Luo Chen tidak bercanda, meskipun dia kuat, tidak ada gunanya bagi Zhang Yu dan Sue Li untuk melemparkannya padanya. Namun, keluarga Luo sekarang membutuhkan seorang guru seperti itu. Tidak ada kekurangan guru-guru top di keluarga Luo. Luo Xiao dari ranah penguasa bela diri tingkat ke-9 sudah mampu berjalan menyamping di Kekaisaran Awan Mengalir. Namun, keluarga Luo tidak memiliki banyak anggota tingkat menengah. Kecuali dia, Luo Qingsui, Diaken He, dan junior keempat, murid-murid lain dari keluarga Luo tidak bisa naik ke panggung. Jika Zhang Yu dan Sue Li dapat ditundukkan, itu juga akan membantu memperkuat kekuatan keluarga Luo. Kau ingin kami menyerah? Mata Zhang Yu sedikit mengejek, dan dia berkata dengan ringan, bahkan jika kami berani menyerah, apakah kau berani menerimanya? Sue Li di samping juga tampak bingung, menatap Luo Chen, menunggu jawabannya. Mereka jauh dari kekuatan Luo Chen. Meskipun Luo Chen dapat mengalahkan mereka, biarkan dua orang dengan niat berbeda dan kekuatan yang kuat mengikutinya, aku khawatir tidak ada yang punya nyali. Kenapa kau tidak berani? Luo Chen mengangkat alisnya, menatap Zhang Yu, dan berkata dengan acuh tak acuh, karena aku berani memintamu untuk tunduk padaku, aku tidak akan takut dengan ketidaksetujuanmu. Sambil berkata, Luo Chen melambaikan tangannya dan berkata dengan ringan, apakah kau ingin menyerah padaku? Pertimbangkanlah sendiri. Sebelum aku menyelesaikan kebangkitan pemimpin iblis teratai hitam, kau punya cukup waktu untuk mempertimbangkannya. Setelah itu, Luo Chen menoleh untuk melihat Jin Yu yang berada di samping, dan memerintahkan, Jin Yu, segel kultivasi mereka. Jin Yu mengangguk ketika mendengar kata-kata itu dan mengangkat tangan kanannya dengan ringan. Dua helai 9 api neter terbang keluar dari ujung jarinya dan jatuh pada Zhang Yu dan Sue Li, menyegel kultivasi mereka. Adapun Feng Su, Luo Chen melirik patriark keluarga Feng, melambaikan pedang pita di tangannya, langsung memenggal kepala Feng Su. Seorang Wuzong tingkat ke-9 tidak dapat menarik perhatiannya. Terlebih lagi, Feng Su tidak memiliki nilai lagi, dan Luo Chen tentu saja tidak akan menyimpan musuh seperti itu untuk ditambahkan pada dirinya sendiri. Setelah melakukan semua ini, Luo Chen menoleh dan menatap Luo Qingsui dan berkata sambil tersenyum, ayo. Pergi ke sub kemudi sekte iblis teratai hitam bersama-sama. Adapun Zhang Yu dan Sue Li, Luo Chen tidak bermaksud membawa mereka. Bagaimanapun, mereka berdua telah disegel oleh Jin Yu, dan mereka tidak berbeda dengan orang biasa. Kecuali mereka tidak ingin hidup lagi, sama sekali tidak mungkin untuk berlarian di cabang-cabang pegunungan Warcraft dalam bahaya ini. Terlebih lagi, kepekaan Jin Yu terhadap 9 api neter sangat tajam, bahkan jika Sue Li dan Zhang Yu benar-benar ingin melarikan diri, Jin Yu dapat dengan mudah menemukan mereka. Oleh karena itu, Luo Chen tidak membawa Sue Li dan Zhang Yu, juga tidak khawatir mereka akan melarikan diri. Luo Qingsui mengangguk, dia tidak bertanya apapun tentang apa yang harus dilakukan dengan Sue Li dan Zhang Yu. Dia percaya bahwa Luo Chen dapat menanganinya dengan baik, dan tidak perlu berdiri saat ini dan memberitahu Luo Chen apa yang harus dilakukan. Bagaimanapun, bakat Luo Chen lebih tinggi darinya, dan seharusnya Luo Chen, bukan dia, yang membawa sinar utama keluarga Luo di masa depan. Memberi Luo Chen lebih banyak kesempatan untuk berlatih juga merupakan hal yang baik. Dan Ye Changli dan yang lainnya di samping tidak banyak bicara. Baik Sue Li maupun Zhang Yu, Luo Chen dan Jin Yu menembak mereka, dan mereka tidak ada hubungannya dengan mereka. Apa yang akan dilakukan Luo Chen terhadap Sue Li dan Zhang Yu bukanlah giliran mereka untuk mengganggu. Kelompok itu dengan cepat berjalan menuju sub kemudi sekte setan teratai hitam yang tidak jauh dari sana. Dengan Jin Yu yang memimpin jalan, Luo Chen dan yang lainnya tidak menghabiskan banyak waktu untuk tiba di lokasi sub kemudi sekte setan teratai hitam yang sepi. Gunung rendah. Sebelum Jin Yu melacak Feng Su secara diam-diam, dia telah mengetahui situasi umum sub kemudi sekte setan teratai hitam. Oleh karena itu, setelah Luo Chen dan yang lainnya tiba di Aoshan, mereka langsung berjalan ke sub kemudi itu tanpa ragu-ragu. Tempat Luo Chen dan Sue Li, lelaki tua berjubah darah itu bertarung, masih agak jauh dari kemudi ini,
jadi para pengikut Sekte Setan Teratai Hitam yang berada di kemudi tidak mengetahui berita bahwa tetua ketiga mereka telah ditangkap oleh Luo Chen. Ketika Luo Chen dan yang lainnya menabrak sub kemudi Sekte Setan Teratai Hitam, sebagian besar pengikut Sekte Setan Teratai Hitam telah jatuh ke tangan Luo Chen dan yang lainnya sebelum mereka sempat bereaksi. Ketika para pengikut Sekte Setan Teratai Hitam mengetahui bahwa ada invasi musuh asing, Luo Chen dan yang lainnya telah memasuki pedalaman Sekte Setan Teratai Hitam. Sebuah kolam darah besar muncul di hadapan Luo Chen dan kelompoknya. Ada semua jenis mayat yang tergantung di kolam darah, dan bau busuk membubung ke langit, memenuhi perut gunung. Dan di tengah kolam darah, ada peti mati yang indah yang direndam di dalamnya. Peti mati itu tertutup rapat, sehingga sulit untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Ada banyak garis berwarna darah di peti mati yang menyala, dan hanya beberapa di antaranya yang masih redup, tetapi dilihat dari kecepatan pencahayaan, mungkin tidak lama lagi sebelum semua garis akan menyala sepenuhnya. Peti mati ini seharusnya adalah pemimpin Sekte Setan Teratai Hitam Luo Feng, kan? Ye Changli menatap peti mati besar itu dan berkata dengan suara rendah. Luo Chen tidak berbicara, tetapi ekspresinya menjadi sangat aneh. Dia telah melihat garis-garis pada peti mati sebelumnya, itu adalah metode rahasia reinkarnasi ras hantu, dan itu tercatat dalam kristal pedang leluhur pedang. Namun, leluhur Jian Jianjing hanya mencatat keberadaan metode rahasia reinkarnasi ini, tetapi tidak mencatat informasi yang relevan. Kalau tidak, Luo Chen telah berhasil menggunakan metode rahasia ini untuk membentuk kembali tubuh King Xuan. Tanpa diduga, Liu Chengyin yang sengaja menanam bunga dan bunga tetapi tidak sengaja menanam pohon willow, gumam Luo Chen dengan suara rendah. Dia sebelumnya telah menerima misi sampingan opsional yang disebut membentuk kembali daging. Tugas itu mengharuskannya untuk menemukan cara untuk mendapatkan teknik reinkarnasi ras hantu dan menemukan cara untuk membentuk kembali daging bagi King Xuan. Awalnya, Luo Chen berencana untuk menunggu kekuatannya menjadi lebih kuat dan pergi ke ranah ras hantu, tetapi sekarang tampaknya itu menghemat banyak tenaganya. Tetapi sebelum itu, kamu masih harus menyelesaikan masalah-masalah kecil itu terlebih dahulu. Mata Luo Chen menyapu dari sekeliling, dan sejumlah besar murid dari kultus setan teratai hitam telah mengelilingi mereka di bawah kepemimpinan beberapa tetua, dan mereka kemungkinan akan melancarkan serangan kapan saja. Siapa kamu? Mengapa menerobos kemudi agama suciku? Seorang lelaki tua berjubah darah berjalan keluar dari kerumunan dan berteriak pada Luo Chen. Raja bela diri tingkat 7, jauh lebih buruk daripada Sueli. Luo Chen melengkungkan bibirnya dan berkata dengan ringan, keluarga Luo Chen, datang dan hancurkan pencuri kultus setan teratai hitam. Begitu suara Luo Chen jatuh, Ye Changli dan yang lainnya di samping juga berkata serempak. Keluarga Fuling Ye Changli, datanglah untuk menenangkan kekacauan. Wang Xi, putra Raja Beihai, datanglah untuk menenangkan kekacauan. Murid tertutup Kaisar Pedang Ling Tian, Zhang Juechen, datanglah untuk menenangkan kekacauan. Adapun Luo Qingsui, ekspresinya dingin. Busur es Xuanxia tidak tahu kapan dia muncul di tangannya, menyebabkan suhu di sekitarnya turun drastis. Sekelompok junior, karena kalian mencari kematian, raja ini akan memenuhi kalian. Ketika lelaki tua berjubah darah itu mendengar Luo Chen dan yang lainnya melapor, kelopak matanya berkedut, lalu dia berteriak dengan dingin. Dia tidak menyangka Luo Chen dan yang lainnya datang dari latar belakang yang begitu besar. Kecuali wanita yang memegang busur es dan membuatnya merasa sedikit berbahaya, dan Luo Chen dari keluarga Luo, 3 lainnya memiliki asal-usul yang luar biasa. Baik keluarga Fuling Ye maupun keluarga Raja Beihai sama-sama merupakan kekuatan yang terkenal dan kuat di Kekaisaran Awan Mengalir, dan Kaisar Pedang Ling Tian juga sangat terkenal di Kekaisaran Awan Mengalir. Mereka semua sangat sopan dan akan berusaha keras untuk mengalahkan mereka. Adapun orang terakhir yang mengenakan jubah emas yang berdiri di samping Luo Chen dan tidak mengatakan apa-apa, itu memberinya tekanan yang sangat besar, dan bahkan membuatnya merasa seperti duri di punggungnya. Karena takut untuk melanjutkan kebuntuan, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk bergerak, jadi lelaki tua berjubah darah itu tidak ragu-ragu dan langsung menyerang Luo Chen. Meskipun dia tidak tahu mengapa para jenius dari keluarga Fuling Ye dan keluarga Raja Beihai, murid tertutup Kaisar Pedang Ling Tian, dan 2 pria dan wanita misterius yang tidak diketahui asalnya samar-samar dipimpin oleh orang bernama Luo Chen. Tetapi lelaki tua berjubah darah itu masih mengerti kebenaran tentang menembak orang terlebih dahulu, menembak kuda, dan menangkap pencuri terlebih dahulu. Jin Yu melihat lelaki tua berjubah darah itu berlari ke arah Luo Chen,
wajahnya tiba-tiba tenggelam, dan 9 api neter di tangannya berdenyut, berputar ke arah lelaki tua berjubah darah itu. Kelopak mata lelaki tua berjubah darah itu berkedut, dan dari nyala api ungu samar itu, dia merasakan aura mengerikan yang bisa membakarnya. Tidak tahan lagi, sambil memikirkannya, lelaki tua berjubah darah itu langsung meninggalkan Luo Chen dan dengan cepat mundur, menghindari pukulan Jin Yu. Raja bela diri yang terhormat, kamu tidak malu dengan seni bela diri tingkat 2? Jin Yu menatap lelaki tua berjubah darah yang telah meledak dan berteriak dingin, orang tua, lawanmu adalah aku. Dengan mengatakan itu, Jiu Nether Flames di tangan Jin Yu berubah dengan cepat, berubah menjadi tombak panjang. Lelaki tua berjubah darah itu hampir melotot ketika dia melihat pemandangan ini. Dia tidak tahu detail dari Nine Nether Flames, tetapi menilai dari suhu mengerikan yang dipancarkan Nine Nether Flames yang bahkan dapat membakar jiwa, api semacam ini setidaknya merupakan api super kuat dari tingkat api bumi. Namun, pemuda berjubah emas itu mampu mengendalikan api bumi sedemikian rupa. Kapan Kekaisaran Awan Terapung muncul begitu mempesona? Sebagai anggota tingkat tinggi dari kultus setan teratai hitam, meskipun dia tidak bertanggung jawab atas kemudi seperti Sueli, dia juga memenuhi syarat untuk memiliki akses ke banyak informasi. Menurut informasi yang dikumpulkan oleh murid-murid berikut, generasi muda Kekaisaran Awan Terapung tidak berwarna hijau dan kuning dalam beberapa tahun terakhir, dan sama sekali tidak menjadi iklim, tetapi setelah melihat Jin Yu dan Luo Qingsui, lelaki tua berjubah darah itu tidak sabar untuk menggantung orang yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi di sebuah Warcraft. Gantung di pohon pinus haus darah jauh di dalam pegunungan selama 10,5 hari. Ini disebut generasi muda tidak menjemput. Ini bukan iklim untuk generasi muda. Seorang pemuda yang tampaknya baru berusia 17 atau 18 tahun mampu mengendalikan api bumi dengan sangat terampil. Bahkan jika dia melihat alam ras manusia, dia memenuhi syarat untuk disebut seorang jenius, apalagi di Kekaisaran Awan Terapung yang kecil ini. Siapa kamu? Memikirkan hal ini, lelaki tua berjubah darah itu menatap Jin Yu dan kehilangan suaranya. Siapa aku? Jin Yu tersenyum, dengan jijik berkata, kamu tidak memenuhi syarat untuk tahu. Setelah itu, tombak panjang Zangba milik Jin Yu bergetar hebat, dan bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya muncul, menutupi semua bagian vital lelaki tua berjubah darah itu. Pria tua berjubah darah itu terkejut ketika melihat ini, dan dia tidak berani melawan, dia dengan cepat menjauh dan mundur. Namun, meskipun dia bereaksi cukup cepat, dia masih tertembak oleh Jin Yu di bahunya. Api 9 neter menyebar seketika, menyelimuti pria tua berjubah darah itu. Terlalu lemah, Jin Yu melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, menyingkirkan tombak di tangannya, dan berhenti berbicara. Terjerat oleh api 9 neter, bahkan orang kuat di alam kaisar bela diri hanya memiliki satu cara untuk jatuh. Seorang raja bela diri kelas 7 tidak mungkin untuk diampuni. Segera, di bawah tatapan Jin Yu dan banyak murid dari Sekte Setan Teratai Hitam, api 9 neter pada lelaki tua berjubah darah itu padam, dan lelaki tua berjubah darah itu juga terputus dari kehidupan. Hanya setengah dari mayat itu jatuh dari udara dan jatuh ke kolam darah di bawah. Murid-murid Sekte Setan Teratai Hitam di sekitarnya tampak pucat ketika mereka melihat pemandangan ini, dan bahkan lupa untuk melawan. Bahkan tetua terkuat di antara mereka pun dengan mudah dipecahkan, dan tindakan mereka yang sedikit tidak memenuhi syarat untuk memiliki pengaruh sedikit pun pada Jin Yu. Tiba-tiba, rasa putus asa memenuhi kemudi Sekte Setan Teratai Hitam. Semuanya sudah diselesaikan, Luo Chen tidak memiliki kebiasaan menganiaya lawan-lawannya, dan bahkan lebih mustahil bagi seorang wanita untuk melepaskan murid-murid Sekte Setan Teratai Hitam dan membiarkan mereka membalas dendam terhadap keluarga Luo. Oleh karena itu, Luo Chen hanya melirik murid-murid Sekte Setan Teratai Hitam. Dan langsung memerintahkan Jin Yu. Setelah selesai berbicara, Luo Chen terbang langsung menuju peti mati yang mengapung di kolam darah besar di bawah. Dia ingin langsung membentuk kembali tubuh King Xuan dengan bantuan kebangkitan pemimpin iblis teratai hitam Luo Feng. Dengan cara ini, dia akan menghemat banyak tenaga dan dia tidak perlu pergi ke alam ras hantu untuk menjelajah secara khusus untuk tugas seperti itu.